kalau boleh tahu untuk dari pihak keluarga Peggy dan kuasa hukum? Ya, 24 Juni 2024 nanti kan sidang pra-peradilan. Ya kami sudah sangat siap ya dengan saksi-saksi dalil kami bahwa Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron, karena dalam putusan pengadilan itu putusannya itu DPO-nya Peggy alias Peron dengan 3 DPO ya, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Nah kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jabar. Peggy alias Peron itu dengan ciri-ciri kan rambutnya keriting, umurnya 30 tahun 2024, tinggalnya di Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Ya, nyatanya yang ditangkap ini Peggy Setiawan ini rambutnya kan tidak keriting, lurus. Umurnya bukan 30 tapi 27. Kemudian tinggalnya tidak di Banjarwangun melainkan di Pongpongan, beda kecamatan jauh ya. Nah, sehingga atas dasar itu kalau menangkap Peggy Setiawan ya sebagai orang yang dianggap DPO, ini apa korelasinya? Itulah sebabnya ya kami melihat bahwa satu, berdasarkan saksi-saksi bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung ya, bukan di Cirebon. Kemudian dari langsung penangkapan, sementara kami melihat ini Peggy Setiawan orang yang berbeda. Seharusnya secara formal ya itu dilakukan pemanggilan dulu kalau terhadap orang yang dicurigai. Kalau benar Peggy Peron tidak masalah karena ada DPO ditangkap. Tapi karena ini orang yang berbeda, kan dalil kami selalu itu. Ini orang yang berbeda, maka ketika menemukan orang yang dicurigai, seharusnya dilakukan pemeriksaan dulu. Hal itu sudah dibuktikan oleh kasus pra-peradilan Pak Budi Gunawan. Dan sudah ada putusan MK bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, orang tersebut harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah, ini tiba-tiba ditangkap langsung. Besoknya dikeluarkan penetapan tersangka, penahanan. Nah, jadi hal itu yang menjadi syarat formil ya di pra-peradilan itu ya. Nanti biarlah kami persoalkan penyidik yang akan menunjukkan apakah syarat formal ditempuh, apakah dua alat buktinya cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ini yang kami tunggu di pra-peradilan. Oke, Bang izin mohon maaf sebelumnya. Ini kan Polri menyebut penangkapan Peggy Setiawan itu tidak gampang, lalu berpindah-pindah tempat hingga berubah identitas nih Bang. Tanggapan Abang sebagai kuasa hukum? Tidak ada berubah identitas, cicak hidup capil. Tetap namanya masih Peggy Setiawan. Kalaupun pernah ada kata Robi, itu nama gaul. Persoalannya adalah dari 2016 pernah mendatangi rumahnya Ibu Peggy. Ibu Peggy menjawab ketika ditanya, "Buya, di Bandung polisi Indonesia pinter-pinter." Ya nggak disembunyikan. Dari status-status Facebook juga aktif, sering membagi lokasi. Tidak seperti orang buron. Nah, kenapa tidak ditangkap kalau memang dari dulu yakin bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya? Itu kan. Masa setelah viral, setelah film final, kekejar-kejar seolah-olah biar segera ditangkap. Itu. Jadi kami yakin sekali sejak awal juga penyidik itu ragu untuk menangkap Peggy Setiawan itu. Karena viral aja jadi kedesak. Tapi kan harus hati-hati. Nggak boleh lah. Kita sepakat. Kalau Peggy Setiawan itu melakukan silakan, Buya. Silakan dihukum seberat-beratnya. Ini kami berjuang sampai kemana-mana ini karena Peggy Setiawan bukanlah pelaku, tidak mengakui, bukan pelaku pembunuhan. Itu kami ini lagi berjuang kemana-mana ini upaya. Kalaupun upaya kami sudah kemana-mana masih tetap ya sudah takdir berarti kan takdir orang yang tidak melakukan kemudian dihukum. Gak tahu seumur hidup sama mati nanti hukumannya. Bang, terkait Polri sekarang itu menolak permohonan gelar perkara khusus untuk Peggy Setiawan karena menilai bahwa berkasnya sudah cukup gitu Bang. Mungkin seperti apa Bang? Polri permohonan gelar perkara khusus menolak. Memang sudah ada jawaban? Sudah. Jadi menolak gelar perkara khusus? Iya. Karena dinilai berkasnya sudah cukup. Gimana? Justru kami sampai saat ini belum mendapatkan jawaban. Kami kan mengajukan permohonan secara tertulis ya. Harusnya Polri memberikan jawaban secara tertulis. Menghormati dong, digaji pakai uang rakyat, yang memohon rakyat, melayani rakyat dong kan. Justru kami tahunya dari rekan-rekan media ya. Tapi tetap kami tanggapi. Gelar perkara khusus ya itu dilakukan bila mana kasus itu sudah menjadi perhatian publik dan ada pemohonnya kan. Itu kan kata penyidik, kata Kapolri, alat bukti yang itu sudah cukup. Sekarang kami pencari keadilan ingin tahu, digelar saja, ingin tahu, penasaran kan itu. Kan itu, sebelum ke Prapit kami ini ingin tahu. Jadi gelar perkara khusus simpelnya, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan ingin tahu alat bukti yang dimiliki penyidik itu apa sih? Kalau tidak ditunjukkan ya sudah kan. Karena kami tidak diberitahu lah kemudian minta gelar perkara khusus. Tapi kalau kemudian penyidik dengan berdalih ya bahwa alat tidak bisa dikabulkan karena
Berkasnya menganggap sudah alat buktinya sudah cukup, yaitu lagi-lagi subjektif itu kan menurut penyidik. Kami kan juga punya hak untuk meminta gelar perkara khusus karena jelas aturannya gelar perkara khusus dilakukan bila mana kasus menjadi perhatian publik. Kasus Peggy Setiawan ini sudah menjadi perhatian publik sampai Bapak Kapolri ngomong buka seterang-terangnya, setuntas-tuntasnya. Kalau itu tidak diimplementasikan, ya karena gelar perkara khusus ditolak, kan sama saja Pak Kapolri juga menentang instruksi Bapak Presiden. Oke, Bang, izin Bang. Ini kan pagi ini kan berkas perkara Peggy Peron kan sudah dilimpahkan Bang ke Kejaksaan Agung. Sudah ya? Tadi. Tadi? Jabar. Iya. Ya. Nah, tanggapan Abang seperti apa Bang untuk saat ini? Silakan. Kalau bola panas itu, berkas itu bola panas ya. Karena kenapa kami katakan itu bola panas? Karena kami menilai alat bukti yang dimiliki penyidik itu minim. Ya, karena tadi kami jelaskan orangnya saja berbeda kan. Kalau bola panas itu mau dilempar ke kejaksaan dan jaksa mau menerima, ya silakan bola panasnya di kejaksaan. Secara normatif ada waktu 14 hari ya jaksa penuntut umum atau penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu untuk meneliti berkas perkara, mempelajari apakah dinyatakan lengkap atau tidak. Lengkap bisa tidak untuk diajukan ke penuntutan ke persidangan. Kalau memang ya dengan kondisi seperti ini, kalau memang tidak bisa, belum bisa, alat buktinya kurang, yang pasti dikembalikan lagi oleh jaksa kepada penyidik. Asal dan tidak ada tujuan saling menghormati untuk melancarkan supaya menggugurkan pra peradilan. Karena biasanya ya kalau kita lagi ngajukan pra peradilan, kemudian penyidik langsung cepat, jaksanya langsung menerima, itu strategi supaya cepat perkaranya cepat sidang, kemudian pra peradilannya itu gugur. Itu udah biasa. Tapi kami tetap berjuang. Apapun yang tahap-tahap yang sudah dilalui ini tetap kami berjuang. Oke. Yuk, cukup. Ada yang mau nanya? Thank you, Bang.